Perbedaan Oke, leluhur, halo, jin, dan apa kabar? entitas bentukan Kali ini aku alam. mau ngebahas tentang perbedaan antara jin, leluhur, dan entitas bentukan alam ya. Jin, leluhur, dan entitas bentukan alam. Bedanya apa? Yuk kita bahas. Jadi begini, beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa sih, kemarin ya, kemarin aku tuh sempat lihat salah satu VT yang kayaknya aku perlu nge-share ini ke teman-teman, siapa tahu ada yang butuh. Nah, setiap video ya, aku disclaimer dulu ya, setiap video yang aku bikin itu berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi pengamatan dari pengalaman aku pribadi guys. Mau itu orang mau setuju mau enggak ya terserah, karena itu pengalaman aku pribadi yang pengen aku sharing aja gitu. Jadi perbedaannya adalah leluhur dan jin itu berbeda guys. Jin itu terlahir dari perkawinan ya. Jadi sejak lahir sejak lahir itu memang mereka tuh udah berbeda dimensi dengan kita. Itu untuk jin ya. Mereka itu terlahir dari proses perkawinan, dan proses perkawinan kehidupan mereka dari awal sampai akhir itu di dimensi yang berbeda dari kita. Entah itu di dimensi lebih tinggi atau berbeda dimensi, it's okay, itu terserah kalian nanggepinnya gimana. Yang penting intinya itu berbeda dimensi dengan dimensi kita. Itu jin. Yang kedua, leluhur. Nah, leluhur ini lahir dari perkawinan, itu ya di dimensi kita ini. Paham? Jadi leluhur ini dulu juga manusia yang lahir dari proses perkawinan juga, terlahir di dunia 3 dimensi yang seperti kita ini sekarang. Tapi mereka sudah berpindah dimensi leluhur sekarang tuh, entah itu dengan proses meninggal dunia atau moksa ya, itu mereka sudah berpindah dimensi. Oke, berpindah dimensi. Nah, yang ketiga adalah unsur alam, entitas bentukan unsur alam. Nah, entitas bentukan unsur alam ini mereka terlahir atau terbentuk bukan dari proses perkawinan, oke? Itu proses dari manifestasi, ngerti? Jadi entitas bentukan alam ini biasanya itu mereka itu bentukannya negatif biasanya ya. Ada yang positif ada, tapi biasanya paling banyak dijumpai tuh yang negatif. Karena apa? Karena itu adalah sisa energi yang dikeluarkan oleh makhluk-makhluk yang lain termasuk manusia. Tuh, ini kelakuan orang-orang yang suka grounding, melepaskan energi-energi negatif. Kadang tuh gimana ya kalau orang melepaskan energi negatif dengan mengganti dengan energi positif, padahal nggak boleh dilepas, tuh harus diproses dulu biar nggak jadi sampah energi yang jadinya entitas-entitas itu gitu. Itu menurut pengalaman aku pribadi ya guys, boleh setuju boleh nggak terserah, cukup itu aja. Jadi perbedaannya adalah 3 ini. Leluhur jin ini mereka dari lahir sampai mati itu di dimensi yang berbeda, oke? Dari lahir sampai meninggal itu di dimensi yang berbeda dengan kita, dan itu mereka terlahir ya dari proses perkawinan, oke? Sedangkan leluhur mereka dari awal sampai meninggal itu di dimensi kita, kemudian berpindah ke dimensi yang lebih tinggi, itu yang menjadi pamomong kita biasanya gitu. Entah itu proses meninggal atau moksa. Dan leluhur ini dulu itu terlahir ya dari atau terbentuk dari proses perkawinan, oke? Perkawinan orang tuanya ya, pokoknya divine masculine, pokoknya yang feminin dan masculine itulah. Sedangkan yang unsur alam ini unsur yang terbentuk dari manifestasi makhluk yang lainnya, oke? Hasil manifestasi dari makhluk lainnya, residu energi atau energi liar di alam yang terbentuk dari manifestasi makhluk lainnya. Termasuk pikiran kalian tuh menyumbang juga tuh ke energi-energi yang kayak gitu, akhirnya yang membentuklah dengan proses alami, proses semesta itu membentuk mereka itu gitu. Itu sih secara simpelnya gitu. Jadi beda ya guys, bedakan leluhur jin, leluhur, dan entitas bentukan alam. Oke, sekian dulu dari aku, dan sekali lagi ini disclaimer berdasarkan pengalaman aku, pengamatan aku
dari pengamatan, dari pengalaman aku pribadi. Jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok dengan kalian, it's okay gitu. Itu cuman aku sharing pengalaman aku aja gitu guys. Oke, semoga dengan ini bisa nambah referensi kalian mengenai hal ini gitu kan. Dadah, thank you, bye bye, sehat selalu dan bahagia selalu buat kalian guys.